Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rindi Windasari dari Departemen Keilmuan dan Advokasi, Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai analisis perhitungan LQ. Ini saya akan memaparkan 3 pokok pembahasan mengenai analisis LQ itu sendiri. Yang pertama itu definisi dari LQ, kedua rumus LQ, dan ketiga analisis perhitungan LQ. Untuk analisis LQ ini kita mengambil contoh dari 2 tabel. Yang pertama itu tabel PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Kota Palembang, yang dimana tahun yang diambil yang itu tahun 2017 hingga 2019. Untuk tabel kedua, kita mengambil data dari PDRB atas dasar harga konstan menurut lapangan usaha di Provinsi Sumatera Selatan dari tahun 2017 hingga tahun 2019. Kita bisa lihat di sini bahwa PDRB untuk Kota Palembang dari tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Misal di tahun 2017 kita bisa melihat bahwa data PDRB-nya itu mencapai 92.476,41 miliar rupiah. Dan di tahun 2018 PDRB-nya mencapai 98.661,07 miliar rupiah. Dan di 2019 PDRB-nya sebesar 104.525,63 miliar rupiah. Begitupun dengan PDRB untuk di Provinsi Sumatera Selatan. Di tahun 2017 PDRB-nya mencapai 281.571,01 miliar rupiah, dan kemudian naik signifikan sebesar di tahun 2018 sebesar 298.569,69 rupiah, dan di tahun 2019 PDRB-nya mencapai 319.622,62 miliar rupiah. Nah, untuk contoh perhitungan kali ini kita mengambil contoh dari sektor untuk pertanian, kehutanan, dan perikanan, yang di mana kita mengambil dari tahun 2017. Di sini kita bisa lihat bahwa nilai sektor pada Kota Palembang di tahun 2017 untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan adalah 474,76 miliar rupiah dibagi dengan jumlah PDRB di tahun 2017 untuk Kota Palembang, yang dimana jumlah PDRB-nya yaitu 92.476,41 miliar rupiah. Kemudian kita bagi dengan jumlah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan untuk tingkat provinsi di Sumatera Selatan sebesar 49.518,88 miliar rupiah. Kemudian dibagi dengan jumlah PDRB di tahun 2017 untuk tingkat provinsi di Sumatera Selatan sebesar 281.571,01 rupiah, sehingga didapatkan nilai LQ sebesar 0,03. Nilai LQ 0,03 ini menandakan bahwa sektor ini tidak termasuk ke dalam sektor unggulan, atau bisa dikatakan sektor ini merupakan sektor non-basis dan tidak bisa diekspor ke wilayah lain. Dari tabel ini kita bisa melihat analisis perhitungan LQ untuk semua sektor di Kota Palembang, dan di mana kita bisa lihat nilai LQ di tahun 2017 ada 3 sektor yang termasuk dalam sektor non-basis. Sektor yang pertama adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Dan yang kedua sektor pertambangan dan penggalian, dan sektor yang selanjutnya adalah sektor transportasi dan pergudangan. Untuk nilai LQ di tahun 2018 ada 5 sektor yang termasuk sektor non-basis. Yang pertama itu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua, sektor pertambangan dan penggalian. Yang ketiga, sektor konstruksi. Yang keempat, sektor jasa perusahaan. Dan yang terakhir adalah sektor administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial. Selanjutnya, untuk di tahun 2019,
hanya ada 2 sektor yang termasuk sektor non-basis. Yang pertama itu tetap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan, dan yang kedua itu sektor pertambangan dan penggalian. Dari hasil nilai LQ di tahun 2017 hingga 2019, kita bisa mendapatkan rata-rata dari nilai LQ tersebut, yang dimana dari seluruh sektor ini ada 3 yang termasuk sektor non-basis. Yang pertama itu sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Yang kedua sektor pertambangan dan penggalian. Dan yang ketiga adalah sektor administrasi, pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial. Selain ketiga sektor tadi, semuanya termasuk atau tergolong ke dalam sektor unggulan. Misal pada sektor transportasi dan pergudangan, ini termasuk ke dalam sektor basis karena seperti yang kita ketahui bahwa animo masyarakat Kota Palembang untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan, baik itu kendaraan pribadi maupun kendaraan transportasi umum dibandingkan berjalan kaki. Hal inilah yang kemudian menyebabkan sektor transportasi ini memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan di Kota Palembang. Sementara untuk sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan termasuk sektor non-basis, karena secara umum apabila kita lihat struktur dari wilayah Kota Palembang ini termasuk struktur untuk dijadikan wilayah perkotaan. Jadi itulah penjelasan mengenai location question atau LQ. Buat kalian yang ingin bertanya bisa langsung komen di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe channel kami agar tidak ketinggalan video selanjutnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.